Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat malam buat kita semua. Apa kabar hari ini? Saya baru ada malam hari ini di tepat jam ini, jadi kita pakai waktu kira-kira 10 menit biar yang lain bisa bergabung dulu karena mereka baru menyelesaikan beberapa hal. Terima kasih banyak. Kita mau bergabung. Selamat malam yang sudah langsung bergabung, terima kasih. Saya merasa sekali percaya bahwa saudara-saudara banyak yang sementara menanti-nanti malam penuh berkat ini. Terima kasih. Ovin Ludwig, Shalom, selamat malam sudah bergabung. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang sudah mengambil bagian malam hari ini, terima kasih banyak. Yang sudah bergabung merasa terberkati dengan malam penuh berkat ini, silakan bagi link ini kepada teman-teman, saudara-saudara, kelompok, persekutuan, arisan, apa saja yang penting bisa menjadi berkat. Terima kasih banyak buat kita semua. Kaveni Bunga, Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ama Yahya Dira Tome, Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Dani Jawa, Shalom, selamat malam, terima kasih. Julia, selamat malam. Ibu Inge Haba, Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat Om Lukas Oti, terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Malam penuh berkat ini biar menjadi bagian kita semua. Diana Ngili, Shalom, selamat malam. Pak Pendeta Emu, terima kasih banyak. Debbie Lucy, Shalom. Acieti, selamat malam sudah bergabung, terima kasih. Ibu Pendeta Loni, selamat malam. Nur Cahaya Saragi, Shalom, Simar Mata. Wow, luar biasa, terima kasih banyak. Aturai, selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Marcel, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Simpson Laubani, Shalom, selamat malam. Ibu Antoneta Manobe, Shalom. Om Yeri Luase Lembata, mantap, terima kasih banyak. Kita bergabung lagi di malam penuh berkat ini. Nona Lapui Sali, Shalom, selamat malam. Gemit Klasis Kupang Barat, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Yesta Buyung, Shalom. Merlis Kalendono, Amsal, terima kasih banyak. Soe, apa kabar? Olahraga memang luar biasa. Beta ikuti dari jauh sah. Emi Sopakua, Makassar, Shalom, selamat malam. Friska, wah ini Friska dekat-dekat nih. Sriwanti, Shalom, selamat malam. Okyo, Tiorupun, Shalom, selamat malam dari Fak-Fak, Papua Barat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kavera Mesa, Shalom, selamat malam. Terima kasih bergabung bersama-sama dengan kami di malam penuh berkat. Senilami, selamat malam. Kenny, Shalom, apa kabar dengan Om Her? Ewi Sabuna, Shalom, selamat malam. Yuli, Ibu Elsa, selamat malam. Hadiah, Justin, terima kasih banyak. Ceniva, Shalom, selamat malam. Berti Mata, ditunggu kapan bergabung. Terima kasih banyak. Febi Lakapu, Pendeta, Shalom, selamat malam. Karoki Brian, Shalom. Terima kasih. Dina Mariana, Shalom. Yus El Barsa, terima kasih banyak. Like, Sahetapi, Mama Pendeta, Shalom. Ivonale, Ibu Pendeta, Shalom, selamat malam. Ivan Dia, Shalom. Kak Keti, Shalom, selamat malam. Terima kasih kita bergabung di malam yang harusnya sudah jam tidur, tapi terima kasih saudara-saudara meluangkan waktu untuk ini. Kanon Cendaung, selamat malam. Isak Boik, Shalom. Nila Saluk, Aminila, Shalom. Yesta Christian Buyung, Shalom, selamat malam dari Manado. Salam untuk Manado dari Kupang NTT. Reki Manutu, Shalom dari Merauke, ini yang paling timur. Saya berharap satu-satuan berkenan saya bisa ada di Merauke. Terima kasih banyak. Alfred Ruge, selamat malam. Ama Winirai, Shalom. Ida Olbata, Ernest Tade, Dwika, Shalom. Hence Taklal, Shalom. Jalan Bajawa, aman kok?
Pasti aman lah. Terima kasih banyak sudah bergabung dan menjadi setia di malam penuh berkat. Kalau saudara terberkati, bagikanlah link ini kepada keluarga-keluarga, grup, teman, sahabat, arisan keluarga, macam-macam lah, silakan. Terima kasih banyak. Rawi, selamat malam. Ernawati Mbau, shalom. Otovian, shalom, selamat malam. Dwika, apa kabar malam hari ini? Pasti luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih banyak. Terpuji nama Tuhan. Naken Leka, selamat malam dari Ambon. Ambon Manise. Terima kasih sudah bergabung dengan Katong di Kupang di malam penuh berkat ini. Terima kasih banyak. Amneke Grace Salanti, shalom dari Timika, Papua. Shalom Timika, Tuhan memberkati. Yapin Daung, shalom. Desi Tenu, shalom. Luar biasa, Jalan Bajawa hadir selalu, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati di malam penuh berkat ini. Yerison Sau, shalom, selamat malam. Boy Batio Temusu, shalom. Charlotte Hendriana Sertian, shalom. Semarang, terima kasih banyak sudah bergabung bersama-sama dengan kami di malam penuh berkat. Kita ada dibatasi ruang dan waktu, jarak, tetapi puji Tuhan di malam penuh berkat kita masih bisa bersama-sama. Ya, Rizky pun terima kasih banyak. Sekali lagi kita dengarkan lagu ini, terus kita akan mulai ibadah di malam penuh berkat malam hari ini. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung dan berbagi. Desi, terima kasih. Shirley Uli Tudua, salam, salam Om June. Yo, Inahiro, selamat malam. Marlon, salam. Memi, Mariani, apa kabar dari Wengapu? Terima kasih banyak. Ati, Astrid, salam mama. Tuhan berkati. Desri, Delsi, Nenobesi, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Victor, shalom. Terima kasih banyak. Erna Hunga, shalom, selamat malam. Sawi, Kasawi, beta su komen tuh. Sampai ketemu hari Senin, tanggal 31. Mary Kedo Adu, shalom, selamat malam. Om Yosman, shalom. Tetap sehat, tetap semangat. Selamanu, selamat malam. Deborah Hungu Bunga, shalom. Selvi Kase, selamat malam. Gloria Samuel Putri, selamat malam. Dari mana ini? Terima kasih banyak sudah bergabung. Lady, selamat malam. Yanse Miyajami, terima kasih banyak. Francina, terima kasih. Freddy, Ibu Yolanda Siobelan Ratu Kore, selamat malam sudah bergabung. Terima kasih banyak. Leni Amini, shalom. Terima kasih banyak untuk malam penuh berkat ini. Nakwin Putri, terima kasih banyak. Salam hormat, salam penuh damai sejahtera, salam sehat, salam yang baik-baik buat semua saudara yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Nakwin Putri, terima kasih sudah bergabung bersama-sama di malam penuh berkat bersama saya Pendeta Yandi. Semua saudara yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri, terima kasih sudah mau bergabung. Naken Leka, terima kasih. Tuhan memberkati. Memang ada masalah, tapi kita percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Natalia Nelo, selamat malam. Om Yunus Peterson Baitanu, apa kabar? Terima kasih. Kayoku, tadi beta di kantor Kayoku Sonade. Terima kasih, Tuhan berkati. Sudah bergabung bersama-sama di malam penuh berkat malam hari ini. Ahab Rinto, shalom. Relawan di posko, oh luar biasa. Selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaya, tidak ada yang sia-sia. Puji Tuhan, sampai sudah 2 bulan ini kakak-kakak bekerja dengan luar biasa. Biar Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan. Lia Febrianti, terima kasih. Semua teman-teman ketua majelis klasis Segemit, terima kasih banyak. Saya berdoa saudara-saudara lebih lagi di dalam Tuhan.
Salam khusus buat Mama Ketua Sinode, Mama Mary, Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati. Philip Benu, Shalom. Romi Umbu Beo, Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Hormat, Tuhan luar biasa bagi kita semua. Aura Karisa, Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di malam penuh berkat. Pak Pendeta Dodi Octavianus, Shalom. Ini luar biasa KMK ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi, terima kasih buat kita semua. Kalau saudara rasa diberkati lewat program ini, bagikanlah kepada saudara-saudara yang lain, biar mereka pun menikmati apa yang saudara nikmati sebagai berkat di malam penuh berkat. Tiap-tiap hari jam 10 malam, sebenarnya itu jam tidur, tapi puji Tuhan banyak yang menanti. Terima kasih. Hormat Cika Keren, wah mantap. Terima kasih Elina Parapat, selamat malam. Jenny Mase, Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk doanya. Hormat, saya senang, bahagia sekali. Walaupun tidak interaktif, tapi saya bisa menyapa saudara-saudara semua. Kita berharap ada program yang lebih interaktif. Kita berdoa bersama-sama, Tuhan buka jalan untuk itu. Semi Lazarus Bulak, Shalom, selamat malam. Noja, Shalom. Dian SSC, Shalom. Apa ya SSC? Terima kasih. Desi Ubian, Shalom, selamat malam. Jitro Pratamanggeo, terima kasih. Margaret Loemau, Shalom. Marisa Kalelan, Mam Pendeta, Shalom. Terima kasih banyak. Sino Jose Franz, selamat malam. Ria Tuala Kaselan, selamat malam. Terima kasih, terima kasih. 1 menit lagi kita akan mulai ibadah malam hari ini di malam penuh berkat yang luar biasa. Terima kasih, kita sudah berjumpa di malam penuh berkat tiap-tiap malam. Kanoni Bising Lasi, terima kasih. Itu Harrison yang sempat ada, hormat. Terima kasih banyak. Yesua Meksi, Shalom. Om Geri, selamat malam. Baik saudara-saudara, mari kita siap hati kita. Saja kita ambil waktu sejenak, hening sejenak. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan Allah. Kita mau beribadah kepadanya. Ingat, pelatihan badani memang penting, tapi ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup yang hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Terima kasih banyak, kita siap hati kita. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita datang kepadanya dalam kerendahan. Memohon ampun atas seluruh dosa dan kecemaran kita. Kita berharap Tuhan menolong kita semua. Supaya kita datang di hadiratnya tanpa rasa takut, oleh karena Tuhan mengampuni saya dan saudara. Percaya bahwa ada banyak hal yang kita alami dalam hidup, tapi kasih Tuhan lebih besar dari semua masalah yang kita alami. Kalau hari ini saudara ada dalam berbagai-bagai pergumulan hidup dan tantangan, taruh semua di kaki Tuhan malam hari ini. Berdoa, menyatakan isi hatimu, dan biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan rencana dan waktunya bagi saudara. Kalau sehari ini saudara bersuka cita, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan masih menyertai. Tetapi satu hal yang pasti, kalau masih ada hidup hingga hari ini, tandanya Tuhan ingin menyatakan sesuatu buat kita semua. Terima kasih banyak. Kalau ada hati yang gundah, mari biarkan Roh Kudus bekerja, sentuh dan jamah hidup kami masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh kasih setia, kami siap hati kami untuk ada di hadirat Tuhan. Kami siap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap hati kami untuk merendah di hadapan-Mu. Kalau Tuhan meminta untuk kami harus mengampuni, kami harus menerima orang lain sebagai bagian dari persiapan hati kami untuk menjadi ladang, menjadi tanah yang subur, supaya firman-Mu itu menjadi tumbuh di dalam hidup kami. Biarlah kekuatan Roh Kudus-Mu memampukan kami. Terima kasih banyak untuk semua orang yang menanti-nantikan acara ini. Pasti yang mereka nantikan hanya satu, lawatan Tuhan atas hidup mereka.
Melalui firman-Mu Tuhan, berkati kami satu persatu sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja mendahului kami. Terima kasih banyak. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Dan biarlah di malam penuh berkat ini, kami sungguh akan menikmati sesuatu yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, shalom. Bagi kita semua yang ada di sini, shalom, selamat malam. Dari Gereja Agape bersama-sama dengan 1-2 teman yang ada di sini, kami mengucapkan selamat malam, selamat berjumpa dengan semua saudara, semua sahabat yang berkesempatan hadir. Masih dalam suasana pencurahan Roh Kudus, karena saya diminta untuk berbicara 2 hari berkaitan dengan Roh Kudus. Tadi malam sudah bicara dalam perenungan firman Tuhan berkaitan dengan buah roh. Dan malam hari ini diminta untuk saya mengulang kembali menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Semoga bagian pembacaan ini dan pemberitaan malam hari ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, menolong kita semua untuk memahami kehendak Tuhan dan melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Terpuji nama Tuhan. Pembacaan malam hari ini saya pilih untuk kita menurut Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Satu kisah yang sengaja saya tidak mau potong di situ, biar kita membaca dengan baik sampai tuntas. Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan,
nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Bagi semua yang ada di sini, shalom. Selamat malam buat kita semua. Di malam penuh berkat ini. Bersyukur sekali karena 2 malam berturut-turut kita akan bicara tentang atau di sekitar Roh Kudus. Di malam pertama kemarin saya telah berbicara menurut pemberitaan firman Tuhan tentang buah roh. Dan di malam hari ini ada satu pergumulan yang serius tetapi sekaligus menjadi bagian penting buat kita. Karena ini sebuah permintaan, saya diminta untuk bicara kembali soal menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena itu saya membaca teks ini untuk membawa kita berpikir kembali, merenungkan kembali. Dan dalam kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus melintasi daerah Samaria. Sampailah Dia di sumur Yakub. Ada 2 hal yang menurut saya agak ganjil sedikit. Kenapa saudara-saudara? Oleh karena Yesus meminta kepada murid-murid untuk pergi dan membeli makan buat mereka. Yesus sementara mempersiapkan sesuatu. Dan ini tidak biasa. Kalau hanya beli makan kan mereka hanya makan roti. Tidak harus 12 laki-laki besar-besar, laki-laki dewasa itu pergi semua. Tetapi hari ini Yesus meminta mereka pergi. Yesus sendiri untuk apa sesungguhnya? Sesungguhnya punya kepentingan perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Saudara bayangkan kalau perempuan ini datang ke sumur Yakub. Dia datang seorang diri dan ada laki-laki yang tidak dia kenal, kira-kira ada 13 orang di situ. Menurut saudara dia berani maju kok tidak? Tidak. Dia pasti menunggu kapan orang-orang asing ini pergi baru dia datang. Yesus sengaja mempersiapkan ini, saudara. Tapi dengan resiko yang besar. Kenapa seorang rabi Yahudi tidak boleh berbicara dengan seorang perempuan, apalagi perempuan Samaria itu di hadapan umum. Tetapi untuk satu jiwa ini, Yesus mau mempertaruhkan hal-hal yang dalam pikiran manusia ini salah. Betapa berharganya satu jiwa ini di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, hal yang kedua yang ganjil itu adalah tidak biasa. Perempuan-perempuan di Palestina itu menimba air di siang hari. Sebagaimana kita yang ada di timur atau di beberapa daerah di Indonesia, perempuan-perempuan itu atau rata-rata orang baik laki-laki atau perempuan menimba air pada waktu pagi, pada waktu petang. Mereka biasa jalan bersama-sama ke mata air. Di kampung-kampung masih ada hingga hari ini. Mereka biasa jalan bersama-sama. Mereka bercerita, mereka menimba air, mereka pulang bersama-sama. Lalu ada apa dengan perempuan ini sampai hari itu dia pergi sendiri ke sana? Jawabannya sesungguhnya ringan. Karena perempuan ini punya masalah. Karena perempuan ini punya masalah, kemungkinan besar dia tertolak dari banyak perempuan. Kenapa dia tertolak dari banyak perempuan di kampung itu? Pasti karena ada yang omong dia.
Perempuan ini sudah menikah 5 kali. Bahkan laki-laki terakhir yang tinggal di dia ini laki-laki ke-6. Itu tanpa status. Siapa mau bergaul dengan perempuan begini? Perempuan ini telah mendapat sebuah sanksi sosial yang sangat kuat. Orang-orang menjauhi dia. Dan karena itu lebih aman kalau dia pergi di siang kira-kira jam 12 itu. Siapa mau bergaul dengan dia? Tidak mau. Pasti kalau ada orang pi bergaul dengan dia, teman-teman ibu-ibu yang ada di situ pakai bahasa Kupang akan bilang begini, lu pi, sedikit lagi lupu suami diangkat bawah itu, pi, woi siapa berani bergaul? Don tidak berani. Akhirnya perempuan ini jalan sendiri. Dia terhakimi, dia menjadi jauh dari teman-teman, dari saudara-saudara perempuannya yang lain. Yesus memulai ini. Saudara lihat inisiatif yang luar biasa dari Yesus. Yesus membuka percakapan. Yesus mulai berbicara. Pembicaraan ini menarik saudara. Karena Yesus meminta supaya dia memberikan kepada Yesus minum. Percakapan Yesus ini saya ingin melihat bahwa Yesus mau membangun sebuah persahabatan dulu dan komunikasi yang baik. Yesus tidak memulai dengan menghakimi perempuan ini. Yesus memulainya dengan membangun sebuah jembatan persahabatan melalui komunikasi. Ibu, berikanlah kepada aku air untuk aku minum. Rupa-rupanya permintaan ini cukup mengagetkan perempuan ini. Dia bilang, masakan engkau orang Yahudi meminta kepada saya orang Samaria? Karena orang Yahudi dan orang Samaria sekalipun mereka latar belakang keluarganya satu, tapi mereka kacau balau. Saudara-saudara ini serius. Setelah Salomo mati, mereka akan bertengkar. Siapa yang akan menggantikan Salomo? Rupa-rupanya ini kemudian membuat kerajaan ini pecah menjadi 2. Terjadi perang saudara. Mereka bertengkar dan pecah itu hanya karena persoalan politik. Politik yang akan menghasilkan siapa pemimpin itu membuat mereka bersaudara ini hancur. Mereka tidak mau saling kenal satu dengan lain padahal sama-sama mereka keturunan Yakub. Mereka bertengkar cukup lama. Sampai Yesus datang itu mereka baru saja bertengkar kira-kira 700 tahun. Saudara bisa bayangkan lamanya suatu dua saudara bertengkar. Saya menjadi ingat orang-orang tua di kampung itu. Kalau mereka marah terhadap saudara, kadang-kadang mereka bilang begini, 7 turunan, saya tidak kenal engkau, 7 turunan, bayangkan. Yesus datang kepadanya. Orang Yahudi agak ekstrim sedikit. Bagi teman-teman, saudara-saudara dari Samaria, mereka anggap mereka itu sangat asing. Bahkan kalau ada sesuatu yang telah disentuh oleh orang-orang Samaria, tidak mungkin disentuh lagi oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Dia anggap terlalu haram. Sekarang Yesus berjumpa dengan perempuan ini. Dalam percakapan tentang air ini, perempuan ini masih merasa seolah-olah bahwa ada sesuatu yang berkaitan dengan air secara jasmani saja. Padahal Yesus punya maksud yang lain untuk itu. Yesus bilang, kalau kamu minum dari air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum dari air yang akan kuberikan kepadamu, maka dia akan mengalir dalam hidupmu sampai kepada kehidupan yang kekal. Percakapan itu kemudian semakin mengerucut kepada hal-hal yang serius. Ketika Yesus bilang begini, pergi dan panggil suamimu. Dengan jujur sekali perempuan ini mengatakan, saya tidak bersuami. Yesus bilang, benar. Engkau sudah menikah 5 kali. Dan laki-laki ini yang sekarang denganmu, dia tanpa status itu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara lihat masalahnya sekarang. Perempuan ini punya masalah persinahan. Karena dia sementara tinggal dengan laki-laki yang tanpa status. Harusnya Yesus menghakimi dia dengan persoalan-persoalan atau hukum-hukum persinahan. Tapi coba saudara baca selesai dari teks ini. Yesus tidak mengatakan hal itu sama sekali. Ada masalah pada perempuan ini yang dia kira kalau dia kawin cerai, masalah ini bisa selesai. Ternyata sudah 5 kali dan tidak menyelesaikan persoalannya. Dia tetap tidak puas. Lalu saudara lihat percakapan selanjutnya.
Yesus memahami sebuah masalah mendasar dari persoalan yang dialami perempuan ini. Dan dia kira kalau dia kawin cerai ini akan menyelesaikan persoalannya. Yesus memahami persoalannya. Yesus bilang begini, ada masalah pada caramu menyembah Tuhan. Saudara sekalian, saya ingin sampaikan pada saudara, kalau ada orang punya masalah, dan itu masalah itu ada terus dalam dirinya, periksa ulang cara dia menyembah Tuhan. Jangan-jangan saudara, masalah yang sementara dialami, sementara dihadapi sekarang, bahkan menjadi bahan pergunjingan banyak orang, itu justru dimulai pada persoalan kita menyembah Tuhan. Orang-orang Samaria itu menyembah Tuhan di Gunung Gerizim. Dan orang-orang Yahudi menyembahnya di Yerusalem. Saudara tahu bahwa ini bertahun-tahun menjadi sebuah pola yang sulit untuk dihancurkan. Masing-masing merasa seolah-olah di Gerizim lah ada Tuhan di situ. Dan separuh mengatakan karena ada bait Allah di Yerusalem maka Tuhan ada di situ. Ini yang Yesus ingin sampaikan kepada perempuan ini. Yesus bilang, Allah itu roh. Maka kamu harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi di Gunung Gerizim tempat orang-orang Samaria menyembah Tuhan. Bukan lagi di Yerusalem. Tetapi di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada lagi tembok-tembok di situ kalau roh datang. Saudara-saudara, lalu apa artinya? Apa artinya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Karena ini sekaligus memberi jawab pada persoalan perempuan ini. Saudara lihat, dalam kacamata manusia kita langsung menghakimi perempuan ini dalam persoalan perzinahan. Tapi Yesus mengerucut sampai pada masalah paling mendasar dalam hidupnya, yaitu cara dia menyembah Tuhan. Ada amin kok? Amin. Amin. Terima kasih. Jadi ada masalah tuh, periksa ulang cara kita menyembah. Kalau ada masalah, periksa kita pun spiritualitas dulu di hadapan Tuhan. Karena berkata-kata tentang doa, ibadah, spirit belum tentu itu dimulai dari sebuah spirit yang baik kok di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, lantas pasti pertanyaan pentingnya adalah, Pak Pendeta, lalu apa itu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Ini yang penting, saudara. Menyembah Tuhan dalam roh dan apa? Kebenaran. Saya akan berbicara sedikit agak panjang, tapi saya mulai dari dua kata kunci untuk menolong kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Supaya jangan umat percaya kepada Tuhan yang sudah menerima Roh Kudus, justru dia salah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ada dua kata kunci. Kata kunci pertama adalah roh. Kalau kata kunci pertama adalah roh, mari kita bertanya, apa lawan dari roh? Lawan dari roh adalah kedagingan. Saudara, jangan menyembah Tuhan dalam kedagingan. Harus menyembahnya dalam roh, bukan kedagingan. Apa itu kedagingan? Kalau saya langsung pakai contoh, saudara tahu bahwa banyak orang menyembah Tuhan dalam kedagingan, upaya memuaskan apa yang dia mau. Banyak orang menyembah Tuhan tetapi supaya dilihat oleh orang lain, dipuji oleh orang lain. Itu kedagingan. Jadi motivasi utama kita untuk datang kepada Tuhan itu menjadi ukuran apakah kita menyembahnya di dalam roh atau justru hanya pada persoalan-persoalan kedagingan. Itu Tuhan yang tahu. Di hadapan Anda, di hadapan saudara-saudara, Pendeta Yandi bisa berkhotbah seolah-olah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi motivasi dasarnya hanya Tuhan yang tahu. Ini orang datang dalam roh atau justru dalam kedagingan. Kadang-kadang Pendeta Yandi terlalu makan puji juga. Dia butuh pujian kadang-kadang. Dan ini sangat luar biasa kalau orang melayani Tuhan dan butuh pengakuan dari orang lain. Kita belum selesai dengan diri kita. Kalau semua yang kita kerjakan ini masih berdimensi apa yang orang katakan kepada kita dan bukan Tuhan katakan kepada kita, itu masih kedagingan, saudara. Itu belum roh. Itu kata kunci pertama, roh. Lawannya adalah kedagingan. Yang kedua, kebenaran. Lawan dari kebenaran itu adalah kemunafikan. Saudara tidak bisa datang kepada Tuhan dalam kemunafikan.
Saudara tahu arti kata munafik? Tahu? Coba kalau saudara tahu, coba angkat tangan yang munafik. Oh tidak ada, oh tidak apa-apa. Tapi munafik itu di muka baik sekali, di belakang jahat sekali. Munafik itu di muka itu manis sekali, di belakang pahit sekali. Munafik itu di muka omong lain, di belakang omong lain. Itu munafik. Apalagi kalau kerja tipu-tipu. Itu munafik. Saudara lihat, menurut saudara masih ada orang kok tidak yang dia datang beribadah kepada Tuhan, termasuk kami pendeta-pendeta yang datang dalam kemunafikan, yang datang di dalam kedagingan. Masih banyak penyembah-penyembah yang datang dalam kemunafikan, yang datang dalam kedagingan. Dan karena itu Yesus bilang, Allah yang roh itu memungkinkan, mau sekali supaya orang-orang yang penyembah itulah orang-orang yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran, bukan dalam kedagingan dan kemunafikan. Mari kita bisa ukur, kita bisa periksa tanpa menunjuk kepada orang lain. Mari kita periksa, kita menyembahnya dalam roh atau justru dalam kedagingan, kita menyembahnya dalam kebenaran atau justru kemunafikan. Itu dua kata kunci pertama. Sekarang mari kita masuk apa itu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bertolak dari dua kata itu. Sebenarnya catatannya ada 8 saudara, tapi saya menyimpulkannya dalam 3 hal. Sebenarnya video saya yang ini sudah ada di YouTube, tapi saya ingin untuk membahasakannya kembali. 1, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu bukan sebuah reaksi emosional, bukan sebuah reaksi emosional, tetapi dia sebuah sikap iman. Saya ulangi, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu bukan sebuah reaksi emosional, tetapi apa? Sebuah sikap iman. Banyak orang datang menyembah Tuhan dalam reaksi emosional. Apa itu sikap iman? Apa itu reaksi emosional? Ketika ada orang meninggal, orang tua mati, suami mati, istri mati, sedih kok tidak? Sedih kan? Waktu ini orang sedih, orang yang benar, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran akan bertanya pada dirinya, apa yang saya imani? Apa yang saya imani tentang kematian? Karena kita mau bicara tentang sikap iman. Maka kita akan merenungkan apa yang saya imani tentang kematian. Saya mengimani dan saya menemukan dalam Alkitab, ternyata mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya bisa hidup dalam kekekalan bersama Kristus di sorga. Berdasarkan pemahaman iman itu, saya akan menyanyi, sabar dalam susah sukarmu, sabar. Menyadari bahwa ada sebuah konteks duka cita, tetapi kita punya iman melampaui duka cita itu. Itu menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan orang punya suami ada sakit kok mati di situ dan dia sedih, kita datang, kita minta menyanyi satu lagu sebelum pembacaan perenungan firman Tuhan, kita bangun kok mulai menyanyi. Di dalam doamu kau sebut namaku. Itu pas dia menyanyi begitu, separuh saya bilang, aduh. Belum lagi kalau nanti pas interlude-nya, orang minta anak kecil satu baca puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Itu satu teng besar menangis semua, terus saudara dengan bangga ya bilang, semua menangis. Bangga. Orang susah tapi bikin tambah menangis. Bangga. Orang kalau kedinginan karena kehujanan, jangan celup lagi dia di kolam. Kecuali kalau itu kolam tidak ada air. Dia kedinginan. Harapan iman yang kita mau kasih tahu dia di sini. Jadi bukan reaksi emosional. Sikap iman. Supaya ketika kita berjumpa dengan masalah demi masalah dalam hidup kita, kita bertanya, apa yang saya imani? Banyak orang bisa menangis pada waktu ibadah.
Tapi ketika ada pada masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah pekerjaan, tanggung jawab, dia tidak mengambil sikap iman. Lantas itukah yang saudara sebut dengan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tidak akan lagi dikurung di Gerizim dan di Yerusalem. Dia menembus batas-batas tembok-tembok gereja. Karena Tuhan menginginkan penyembahan yang benar. Dalam roh bukan dalam kedagingan. Dalam kebenaran dan bukan dalam kemunafikan. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Ada masalah sekarang? Tidak usah omong karena saya lihat ini muka masalah semua. Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Karena dalam hidup ini ada banyak harapan, tapi kenyataan mungkin bertolak belakang dengan itu keadaan. Dan sekarang orang-orang percaya yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran akan bertanya, apa yang saya imani soal itu? Apa yang saya imani? Itu poin pertama. Jangan ke saudara kira kalau menyanyi, kau menangis itu sudah dalam roh dan kebenaran. Tidak semua. Kalau saudara hanya ingin menangis, nonton film Korea. Bisa menangis juga. Jadi bukan ukurannya air mata saudara. Ukurannya kedagingan atau roh, ukurannya kemunafikan atau kebenaran. Itu pertama. Kedua saudara, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Saya ulangi. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Tidak boleh. Jadi ini serius sekali saudara-saudara. Ada banyak jemaat pergi beribadah itu cari kepuasan, bukan cari kemuliaan. Mari kita jujur terhadap diri kita tanpa memandang pada orang lain. Yang kita cari dalam ibadah itu apa? Kepuasan atau kemuliaan. Karena menyembahnya dalam roh dan kebenaran, itu yang kita cari adalah kemuliaan Allah, bukan kepuasan. Saya berkhotbah di banyak tempat saudara. Kalau pas di bagian-bagian menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, saya ingin sampaikan kepada mereka, pada semua jemaat, saya kasih tahu mereka, saya khotbah habis saudara suka atau tidak suka, tidak penting. Yang penting kemuliaan Allah dinyatakan. Saya khotbah habis tahun depan saudara mau undang saya lagi atau tidak, tidak penting. Yang lebih penting adalah kemuliaan Allah dinyatakan. Kadang-kadang kita butuh untuk memuaskan orang, tapi bukan untuk kemuliaan. Tuhan itu mau pakai kita berkhotbah, menyanyi segala macam. Untuk apa saudara? Untuk kemuliaannya dinyatakan. Bukan untuk kita. Kita ini kadang-kadang seperti apa ya? Kita buat kita pun diri lebih inti lah. Kadang-kadang dalam gereja, dalam ibadah kita rasa kita terlalu inti. Sampai orang lain sudah tidak dapat apa-apa lah. Hanya kita saya yang muncul tiap-tiap waktu. Sudah tidak ada orang lain. Saudara-saudara, karena itu hamba-hamba Tuhan, termasuk saya, jangan bawa orang datang kepada diri kita, bawa orang datang kepada Tuhan. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kepuasan manusia tidak lebih penting dari kemuliaan Allah. Saya tegur dua ibu. Saya tegur dua ibu ini berkaitan dengan dua hal yang beda. Pertama, saya pimpin satu kebaktian, kebangunan rohani di satu gereja di Kupang. Saya khotbah habis, ini ibu datang ke saya, dia bilang begini, Pak Pendeta, terima kasih banyak khotbah yang luar biasa. Saya bilang terima kasih. Terus dia lanjut ini kalimat, dia bilang begini, coba kalau saya pun pendeta juga. Saya bilang kenapa? Coba ibu mau ulang. Ibu ini baru ketemu saya satu hari ini. Yang ini khotbah juga saya sudah bawa keliling-keliling. Ini baru datang di sini. Ketemu saya satu hari, ibu bilang saya sudah terlalu hebat. Sementara ibu pun pendeta yang tiap hari melayani ibu. Tiap hari ini. Ibu pun kebutuhan pelayanan dia siapkan. Yang ibu belum bangun tidur dia sudah doakan untuk ibu. Ibu mungkin doa makan tidak pernah. Tapi ini pendeta waktu doa makan dia berdoa bagi jemaatnya. Jemaat Tuhan yang dilayaninya. Ibu lantas bilang dia tidak ada apa-apanya. Sebenarnya yang bermasalah siapa? Dia bilang aduh Pak Pendeta minta maaf. Saya pun maksud apa? Kok saya dengar langsung ibu bilang.
Yang kedua, saudara, ada satu waktu di malam kunci tahun. Saya berkhotbah di satu tempat, pas selesai khotbah ada ibu satu bilang begini, Pak Pendeta terima kasih banyak Pak Pendeta, berkhotbah dengan luar biasa. Kami rencana, kami akan undang lagi Pak Pendeta. Saya bilang oke, siap, tapi tolong informasikan jauh-jauh hari biar saya atur waktu, kan saya sedikit sibuk. Terus dia bilang begini, iya Pak Pendeta, pasti kami undang, biar kami bisa ketawa-ketawa. Saya bilang apa-apa ibu, coba mau ulang. Kalau ibu mau ketawa jangan undang saya, kan saya pendeta. Ibu undang Sule. Dia bisa kasih ketawa ibu. Saya boleh menggumuli ini khotbah setengah mati. Ini berdoa menyiapkan diri sebagai seluruh. Mau ibu hanya mau datang ketawa-ketawa. Aduh Pak Pendeta minta maaf saya pun maksud. Maksud apa? Kok saya dengar langsung? Saudara-saudara, mari kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Kadang-kadang saudara-saudara, ada sejumlah orang yang dia bikin acara minta saya berkhotbah, dia titip memang dia pun pesan. Bapak ini kebetulan yang akan hadir ini manusia di sebelah dong ini Bapak. Bapak omong ame sendong ini. Saya berkhotbah kok mau kasih yang Tuhan pun kok titipan pesan. Jangan-jangan saya hanya dipakai untuk kasih tahu orang pun kesalahan berdasarkan saudara pun mau. Saya bukan orang begitu. Saya hamba Tuhan. Saya harus menyampaikan. Ketika Tuhan mau saya mengatakan sesuatu, bukan sekedar menyebut kesalahan, tetapi memberi jalan keluar. Memberi jalan keluar. Masa Tuhan hanya bilang salah tanpa memberi jalan? Semua orang pun tidak mau dalam kesalahan. Tapi bagaimana dia mau keluar dari itu? Pemberitaan, memberi jalan. Kadang-kadang jalan-jalan itu tidak disukai. Tapi itu yang harus disampaikan. Saudara-saudara, coba bagi orang yang misalnya dia ini tukang judi. Terus saudara tegur dia tentang judi. Dia marah kok tidak? Dia setuju kok tidak? Tidak. Kan tidak penting. Yang penting kemuliaan Allah dinyatakan. Begitu. Amin kok. Amin. Korek kawan di sebelah kok kasih tahu amin dulu. Amin. Mantap. Ketiga saudara. Kok jadinya saya serius sekali malam. Tidak apa-apa. Ini kan anak-anak dong kurang banyak. Jadi saya betul-betul mau bohong dengan saudara. Yang ketiga saudara-saudara. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini masih punya kaitan dengan yang kedua. Kalau yang pertama coba omong ulang tadi yang pertama. Yang pertama, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran bukan reaksi emosional, tetapi sebuah sikap iman. Yang kedua, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Ini yang ketiga, masih dalam kaitan yang kedua. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Bukan pengkhotbah, bukan pemain musik, bukan pemimpin pujian, bukan ornamen apapun di dalam gereja. Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Kalau kita mau coba ganti Tuhan, itu kita tidak menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan menjadi pusat. Saya tidak boleh bawa orang datang kepada saya. Datang kepada Tuhan. Ada satu waktu saya pasti dilupakan. Tidak apa-apa, yang penting orang datang kepada Tuhan. Kadang-kadang baik juga saudara-saudara kita melekat terhadap seorang hamba Tuhan tertentu. Kami di gereja kami itu saudara-saudara, kalau mereka suka dong pun pendeta itu, dong sayang mati. Itu kalau ada surat dari majelis sinode bilang, ini orang mau mutasi itu dong marah. Dong datang di kantor sinode yang kasih tahu bilang, Bapak Mama dong, jangan kas pindah dulu kan pun pendeta. Jangan. Kenapa? Kami sementara membangun ini. Oh, bab tua kepala tukang. Jadi kalau dia pindah ini pembangunan tidak jadi. Nah, bahwa nanti kita suka dia itu soal lain. Tapi jangan sampai kemudian dia sudah lebih besar dari Tuhan Allah. Tapi ini juga tidak bermaksud supaya yang pendeta don juga kepala besar, kapal batu, pakai kekuasaan untuk seenak-enaknya bagi kepentingan diri sendiri. Tidak begitu. Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Mari kita renungkan saudara, tidak usah urus orang lain, tidak usah pikir orang lain. Apakah memang kita ada dalam ibadah-ibadah itu Tuhan menjadi pusat?
Woi, saudara-saudara tahu bahwa di gereja itu kadang-kadang pakaian yang jadi pusat. Apalagi kalau pusat yang jadi pusat. Woi, aneh juga. Saudara-saudara, Tuhan menjadi pusat penyembahan. Saudara boleh ada ornamen ini itu silakan, tapi jangan sampai Tuhan yang menjadi pusat. Ini geser sedikit. Saya ingat saudara-saudara dulu ketika saya awal ada di Kupang, saudara-saudara saya diundang cukup banyak di seluruh Indonesia. Saya pergi, saya berkhotbah, saudara tahu, menarik sekali. Saya suka kalau dari satu bandara ke bandara yang lain atau dari satu gereja ke gereja yang lain, saya suka bikin status itu yang check in di mana begitu itu. Wih, itu orang Pulai pun banyak. Luar biasa, pendeta Yandi di Jakarta, di mana-mana tulis begitu. Satu saat saya renungkan, sebenarnya siapakah yang saya beritakan ini? Saya beritakan siapa ini? Saya beritakan tentang Tuhan atau saya beritakan tentang saya sendiri? Saya ingat seorang sahabat pendeta saya. Izin untuk saya sebutkan nama pendeta ini. Tidak apa-apa, kalau ibu dengar tidak apa-apa. Saya izin karena saya beberapa kali sudah ucapkan. Ibu pendeta Salean Sola. Ibu siapa Om Je? Ibu Aleda Salean Sola. Satu saat saya pimpin ibadah di jemaat tempat beliau melayani. Kami makan-makan terus ibu pendeta bilang saya begini, Om Yandi, saya setiga kali waktu itu tahun 2015 2016 saya sudah 3 kali ke Israel. Sampai di Israel itu setiap kali dong kasih tunjuk, ini kubur Yesus, saya foto di situ. Ini Getsemani, saya foto di situ. Waktu pulang, jamaat biar mama supulan cerita sedikit dulu. Setiap kali saya bercerita kan saya suka buka ini foto. Setiap kali buka foto-foto, di kubur Yesus juga saya ada. Di Getsemani juga saya ada. Saya jadi perasaan. Saya masih menggila dengan pendeta. Mama, jangan sampai waktu di Getsemani itu bukan Tuhan Yesus yang kena tangkap. Mama yang kena tangkap. Jangan sampai. Lantas beliau bilang begini. Mulai itu saya pergi berikutnya sampai hari ini. Saya tidak taruh lesep muka. Yang untuk saya ada di situ saya simpan di saya punya file pribadi. Kalau ada kebutuhan itu saya coba buka-buka. Saudara bisa tangkap sesuatu. Jangan-jangan bahasa kita itu membawa orang hanya kepada kita. Kita mau menyampaikan, kita kampanye tentang diri kita lebih besar daripada Tuhan. Itu dia masalah. Saudara pernah ketemu pendeta yang begitu? Yang mau kasih tunjuk dia pun diri lebih besar dari Tuhan. Siapa kita, saudara? Kita tidak menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara pernah ketemu begitu, tidur semara dia, berdoa ke dia toh supaya roh bekerja toh. Roh bekerja terlalu besar untuk menyatakan kebesaran manusia atau kebesaran Tuhan. Ya kebesaran Tuhan. Kita jangan taruh kita hidup di situ. Kita bukan siapa-siapa. Saudara, kalau 3 hal ini kita pegang baik-baik, saudara. Bukan reaksi emosional, tapi sikap iman. Bukan untuk mencari kepuasan tapi kemuliaan. Dan Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Kita bisa berjumpa bersama-sama dan kita menyebut, tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Tapi sepanjang ini 3 hal belum ada pada kita, kita akan rasa kita pun gereja lebih baik dari orang lain. Kita akan baku tuduh satu dengan lain. Dan di manakah roh Tuhan kalau masing-masing orang yang mengaku gereja suka baku tuduh, suka baku ancam, suka baku sindir? Di mana roh Tuhan? Saudara-saudara, 2 hari yang luar biasa ini biar menjadi bagian yang indah buat kita semua. Malam penuh berkat ini baru berlangsung kira-kira berapa minggu, Om Iva? 2 minggu ada, 3 minggu. Tapi saya mendapat beberapa catatan dari banyak orang yang mengikutinya. Terima kasih. Saya akan kasih kesempatan kepada orang yang mau untuk tema, ada satu tema yang akan saya
Khotbahkan boleh, tapi orang pertama dia tulis apa, saya siap untuk apa. Selanjutnya biar saya siapkan, karena saya habis ibadah pelayanan harian baru saya buka jam 10 malam. Terima kasih banyak saudara-saudara. Pegang teguh hal ini, 3 hal yang ini, tentang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan biarlah itu menjadi bagian kita tiap-tiap hari. Saudara tahu, ini dimulai dari percakapan seorang perempuan yang tidak dapat menyelesaikan masalah di dalam kekosongan batinnya. Dia sudah coba untuk berganti-ganti pasangan 5 kali, tapi dia belum menyelesaikan masalah. Yesus tidak langsung menghakimi dia dengan persoalan persinahan. Yesus menyentuh hal yang paling penting dalam hidupnya. Bagaimana caramu menyembah. Malam hari ini demi nama Tuhan saya mau kasih tahu. Kalau saudara ada masalah, periksa dulu relasimu dengan Tuhan dalam penyembahan. Di situ jalan keluar, di situ jawabannya. Terima kasih banyak untuk saudara-saudara semua di malam penuh berkat ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita pada Tuhan. Kalau saudara tersentuh, kalau saudara tahu bahwa Tuhan menjadi segalanya bagi saudara, nyatakan sesuatu kepada Tuhan. Jujur. Manusia mungkin kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia menyelidiki batin dan dia tahu siapa kita. Ya Tuhan Allah, terima kasih. Malam penuh berkat ini, 2 malam ini kami bicara di sekitar firman Tuhan tentang roh. Dan malam hari ini di saat kami berbicara dalam pesan firman tentang menyembahnya dalam roh dan kebenaran, kami diajarkan sesuatu. Roh Kudus akan mengajarkan lebih lagi dan memampukan kami melakukannya. Supaya kami tahu benar bahwa mestinya dalam penyembahan itu Tuhan menjadi pusat. Kami tidak mencari kepuasan diri. Kami juga bukan sekedar bereaksi emosional. Terima kasih banyak. Kami akan istirahat malam hari ini. Kami mohon Tuhan menyertai kami. Masing-masing kami bergumul dengan kesehatan, pekerjaan, cinta, dan berbagai-bagai hal lain. Kami mohon Tuhan tidak melepaskan kami sendiri. Semua yang mengikuti ibadah ini di seluruh Indonesia dan berbagai negara di dunia, Tuhan memberkati mereka. Engkau menembus segala ruang dan waktu. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih banyak untuk malam penuh berkat. Saudara-saudara telah memang mengambil bagian di dalamnya. Mohon maaf, malam hari ini sepertinya saya tegang sekali. Tapi tidak apa-apa, ini bagian kita bersama untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa saudara-saudara supaya kita lebih lagi di dalam Tuhan, dalam menyembahnya benar-benar di dalam roh dan kebenaran. Banyak orang telah berkomentar di sini, terima kasih banyak. Saya sulit untuk membaca semua, tidak usah kurang hati bagi nama-nama yang tidak tersebutkan. Saya boleh menyapa 1-2 orang. Ibu Nela Kana, terima kasih sudah berkomentar. Puji Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Okyo Teorupun, kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih buat Mary Beoclio, Tuhan memberkati. Luar biasa untuk kebersamaan kita saudara-saudara. Jam 10 malam itu waktu istirahat sesungguhnya, tapi saudara-saudara masih ada. Teman-teman di Papua sudah jam 11, di Timor Leste juga kira-kira begitu. Tapi saudara-saudara masih menanti di sini. Yang ada di Jawa Barat, di Jakarta, Indonesia bagian barat, masih mungkin sedikit lebih tempo, tapi ini sudah harusnya jam tidur juga. Terima kasih banyak saudara mengambil bagian di sini. Kita sama-sama berdoa supaya kita lebih lagi di dalam Tuhan. Saya berterima kasih, tapi saya mengingatkan kita, ingat setiap hari jam 10 malam. Kita berjumpa bersama di malam penuh berkat ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan ini. Luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita terus menjadi berkat. Sejauh yang bisa kita jangkau. Dengan apa yang ada pada kita. Saya tetap meminta kepada saudara-saudara untuk menjadi berkat. Dalam konteks kami di NTT, pemulihan Pastor Seroja masih membutuhkan banyak sekali uluran tangan. Mari bersama-sama. Dalam apa yang ada pada kita, biarlah kita menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih banyak.
semua yang telah berkomentar, semua yang telah mengambil bagian. Tuhan Yesus memberkati. Yang ada di manapun malam hari ini, saya rasa bahwa ini malam yang indah buat kita semua. Tiap-tiap malam menjadi bagian yang indah. Saya bersyukur sekali untuk kebersamaan. Ini yang komentar cukup banyak saudara-saudara, jadi saya sulit untuk satu persatu, tapi terima kasih bahwa tanda saudara-saudara benar-benar ada dan mau untuk datang kepada Tuhan, mendengar lawatan Tuhan. Yang dari Ambon terima kasih, dari Papua, dari Jawa Barat, dari Jakarta, dari Timur Leste, dari Singapura, dari Oesapa. Terima kasih banyak. Ada yang berkomentar terlalu cepat, tapi saya rasa saya sudah tidak tahu mau ngomong apa lagi. Terima kasih. Semoga yang berikut kita bisa lebih lagi. Tapi kebersamaan ini kebersamaan luar biasa. Yang terberkati, terima kasih banyak. Kalimantan Timur, terima kasih. Baik, mungkin sudah didengar kembali kok. Terima kasih banyak. Ada masalah kecil di mikrofon saya, tapi semoga ini sudah. Tadi waktu sampai selesai masih bisa ikuti kok. Terima kasih untuk masukannya, biar ini menjadi bagian kami. Surabaya terima kasih banyak. Malaysia, shalom, selamat malam. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Saya senang sekali. Ya, kita karena tadi sempat hilang, maka saya ingin sampaikan garis besarnya saja. Kembali ingat, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu dari latar belakang percakapan, di mana perempuan ini sebenarnya punya masalah dalam relasi, dalam cinta, dalam keluarga. Kekosongan itu membuat dia sudah menikah 5 kali tapi tidak menyelesaikan masalah. Yesus tidak menghakimi dia dengan kata-kata yang berkaitan dengan hukum perzinahan, tapi Yesus menyoroti persoalan penyembahannya kepada Tuhan. Ditemukanlah kalimat yang penting ini, menyembahnya Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saudara tahu, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran hanya ada 3 hal. Pertama, bukan sebuah reaksi emosional, tetapi sikap iman. Yang kedua, kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Dan yang ketiga, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan menjadi satu-satunya pusat, bukan pengkhotbah, bukan ornamen apapun, bukan pemain musik, bukan pemuji, bukan siapapun kita, tapi Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih banyak. Saya berdoa buat saudara-saudara semua diberkati dimanapun saudara berada. Besok malam jangan lupa kita ketemu lagi jam 10 malam di malam penuh berkat yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Maluku Tenggara, shalom, selamat malam. Kalimantan Timur, Balikpapan, terima kasih. Rote, shalom. Soe TTS, shalom, terima kasih. Wih, kepumbanya. Mantap Oke. Terima kasih banyak. Yang ada Pamara dong, lihat kok Bapak sudah, biar roh ada di kita. Hati semua dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Selamat malam, sampai jumpa. Shalom.